Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani dengan nomor NPM 20111000265 dari kelas E Prodi PGMI. Di sini saya akan menjawab mengenai soal UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Soal yang pertama, poin A, yaitu pengertian sejarah, pengertian kebudayaan, dan pengertian kebudayaan Islam. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang memiliki arti pohon. Kemudian dalam bahasa Yunani, yaitu historia, yang artinya ilmu. Sedangkan dari bahasa Inggris, historis, yang artinya masa lalu. Jadi dapat kita ketahui bahwa sejarah adalah suatu peristiwa atau pengetahuan yang terjadi pada masa lalu. Sejarah ini memiliki nilai arti dan memiliki peristiwa perjuangan yang dapat kita pelajari untuk masa kedepannya. Kemudian kebudayaan. Kebudayaan ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti dan akal manusia. Jadi dapat kita ketahui bahwa kebudayaan ini merupakan suatu pemahaman yang kompleks yang di dalamnya memiliki pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, ataupun moral dari suatu golongan masyarakat. Sedangkan sejarah kebudayaan Islam adalah suatu peristiwa atau ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Islam, baik itu berupa ekonomi, politik, sosial, kebudayaan Islam, dan tata kehidupan yang dapat kita contoh dalam kehidupan selanjutnya. Lalu poin B, pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Tentunya kita sebagai umat muslim khususnya diharuskan mempelajari materi ini, karena dengan kita mempelajarinya, kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah, perjuangan sahabat-sahabatnya dalam menegakkan syariat Islam. Selain itu juga, ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita dapat belajar dari sejarah terdahulu, bagaimana cara menyelesaikannya, dan bagaimana cara menindaklanjuti masalah tersebut. Soal yang kedua, bangsa Arab pra-Islam pada masa itu sangat begitu memprihatinkan. Pada masa ini disebut juga dengan zaman jahiliyah, di mana banyak sekali keributan, peperangan, dan tidak adanya kehidupan yang tertata dengan baik. Pada masa itu masyarakat banyak sekali yang mencuri, kemudian mabuk-mabukan, dan menghalalkan zina. Selain itu juga mereka tidak menghargai kaum wanita. Mereka memperjualbelikan kaum wanita layaknya barang jualannya. Kemudian juga ketika wanita ini melahirkan anak perempuan, mereka dituntut untuk membunuh anak tersebut karena dianggap aib atau dianggap pembawa sial. Lalu turunlah perintah Allah agar Nabi Muhammad ini berdakwah mengajarkan agama Islam. Rasulullah berdakwah kurang lebih selama 23 tahun, yaitu di Mekah dan di Madinah. Di Mekah beliau berdakwah selama 13 tahun, kemudian sisanya 10 tahun beliau berdakwah di Madinah. Awal mulanya beliau berdakwah di Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Hanya para sahabatlah yang mengetahuinya. Adapun salah satu sahabat yang masuk Islam yaitu seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Utsman bin Affan. Kemudian setelah turunnya perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, barulah Nabi Muhammad melaksanakan perintah itu. Pada awalnya banyak sekali para masyarakat, khususnya kafir Quraisy, yang menentang ajaran Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Bahkan banyak para masyarakat yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Kemudian Allah menurunkan perintah atau firman agar Rasulullah hijrah ke Madinah. Barulah Rasulullah hijrah, dan kemudian beliau mempersatukan dua kaum, yaitu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Selain itu juga Rasulullah membangun Masjid Quba di Madinah untuk tempat sholat dan tempat melaksanakan tugas-tugas dakwah. Itulah salah satu cerita yang tentang perjuangan Rasulullah berdakwah di Mekah dan di Madinah. Soal yang ketiga ada
Al-Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu Al-Khulafa yang artinya pengganti dan Rasyidin yang artinya petunjuk. Jadi Al-Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah dalam memerintah umat Islam. Adapun 4 orang yang disebut sebagai Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh para Al-Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, bidang politik, seperti memberantas orang-orang yang tidak membayar zakat dan memberantas nabi palsu, kemudian memperluas wilayah penyebaran Islam agar Islam ini lebih dikenal di seluruh dunia, dan juga membuat organisasi atau membuat majelis-majelis dalam sistem administrasi agar lebih memperkuat dunia perpolitikan umat Islam. Kemudian ada di bidang sosial budaya, yaitu seperti menghapuskan sistem kasta, lalu mempersatukan berbagai umat Islam agar lebih dekat lagi dan tidak adanya peperangan atau tidak adanya keributan. Lalu dalam bidang ekonomi, yaitu majunya perdagangan umat Islam yang begitu pesat di berbagai negara. Lalu ketika harta atau harta peperangan ini tidak hanya digunakan oleh keluarganya saja, namun digunakan oleh semua umat Islam, jadi dibagi rata. Kemudian dalam bidang pendidikan, pada masa Khulafaur Rasyidin, bidang pendidikan itu berkembang sangat pesat, mulai dari fikih, kemudian Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Pada masa itu banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan. Salah satunya yaitu ada lembaga seperti perpustakaan yang digunakan untuk belajar dan juga untuk membaca, serta bangunan masjid juga dialihfungsikan untuk belajar oleh para umat Islam, sehingga pada masa itu banyak sekali pendidikan yang berkembang pesat. Soal yang keempat, dinasti Bani Umayyah merupakan dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di kota Damaskus. Dinasti ini berdiri kurang lebih selama 90 tahun dengan masa pemerintahan yang dipimpin oleh 14 pemimpin dari Muawiyah bin Abu Sufyan hingga Marwan bin Muhammad. Dinasti Bani Umayyah ini merupakan keturunan dari kaum Quraisy. Pada awalnya mereka sangat membenci ajaran Islam, namun setelah mereka masuk Islam, mereka sangat mencintai dan menjalankan syariat Islam. Bani Umayyah ini juga telah mengganti sistem pemerintahan Islam yang awalnya demokrasi menjadi monarkis atau turun-temurun. Serta kehidupan Bani Umayyah ini sangat berbeda jauh dari kehidupan para sahabat seperti Khulafaur Rasyidin. Mereka lebih identik dengan kehidupan yang mewah, serba mewah seperti layaknya pemerintahan timur pada masa itu. Adapun perkembangan Bani Umayyah di berbagai bidang. Yang pertama di bidang politik, yaitu mereka memindahkan ibu kota Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Kemudian mereka memberantas para pemberontak demi menjaga stabilitas negara. Lalu mereka mendirikan berbagai organisasi politik dan juga mereka memperluas wilayah Islam. Yang kedua ada perkembangan di bidang pemikiran, seperti mereka mengubah sistem transaksi jual beli menjadi lebih baik lagi. Kemudian munculnya perkembangan ilmu hukum Islam, di mana pada masa itu muncul para pemikir-pemikir yang hebat seperti para mazhab, dan juga munculnya perkembangan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga ada perkembangan di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini sistem ekonominya cukup maju karena ada beberapa lembaga yang mempermudahkan mereka untuk transaksi dari
negara satu ke negara lainnya. Jadi lebih mudah mereka bertransaksi. Lalu dalam bidang perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa ini ilmu pengetahuan juga sangat pesat. Selain ilmu pengetahuan agama, ada pun ilmu pengetahuan umum seperti astronomi, kedokteran, farmasi, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya. Dan juga pada masa ini perpustakaan ini tidak hanya digunakan sebagai tempat buku atau tempat membaca saja, namun layaknya universitas saat ini, perpustakaan digunakan sebagai tempat belajar. Kemudian ada perkembangan di bidang seni. Pada masa itu, arsitektur dan bangunan masjid merupakan simbol dari Bani Umayyah, sehingga mereka mengupayakan agar masjid ini dibentuk sedemikian rupa hingga memiliki bangunan yang indah. Dan juga selain masjid, seni arsitektur lainnya juga seperti istana. Mereka membuat seni arsitektur yang indah, megah, dan menawan. Soal yang kelima, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dan juga dinasti kedua setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Tentunya tidak mudah bagi dinasti Abbasiyah untuk meruntuhkan dinasti Umayyah. Mereka butuh sekali banyak waktu dan juga perjuangan yang sangat kuat. Adapun perkembangan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah, yang pertama yaitu perkembangan di bidang politik. Mereka seperti mereka mendirikan gubernur, kemudian juga para menteri, serta para pengelola negara. Dan juga mereka membuat kota Baghdad selain sebagai pusat politik, juga sebagai pusat ilmu pengetahuan, sosial, dan kebudayaan. Selain itu, mereka juga memberi kebebasan para masyarakat untuk berpikir dan memberi hak-haknya masing-masing. Dan juga mereka memberikan tugas kepada para panglima dan memberikan pangkat yang tentunya sangat diinginkan oleh para menteri yang lainnya. Kemudian yang kedua di bidang pemikiran. Pada masa Bani Abbasiyah ini banyak sekali pemikir-pemikir yang handal dan sangat bagus. Seperti munculnya berbagai pemikiran mengenai ilmu pengetahuan Al-Quran, ilmu pengetahuan hadis, ilmu pengetahuan tafsir, dan lain sebagainya. Sehingga ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini sangat begitu pesat pada bidang pemikiran. Lalu yang ketiga, ada perkembangan di bidang ekonomi. Pada masa Abbasiyah ini perekonomian juga begitu pesat. Selain para masyarakat diberi kebebasan, juga mereka banyak sekali yang berdagang. Lalu ada pun perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini sangat begitu pesat pada masa ini. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang muncul, dan juga ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan agama ataupun umum. Dan pada masa ini juga ada pun Baitul Hikmah yang digunakan sebagai tempat belajar. Walaupun itu perpustakaan, tapi perpustakaan ini dibuat sedemikian rupa sebagai tempat belajar. Lalu perkembangan di bidang seni arsitektur, yaitu seperti munculnya arsitektur bangunan, kemudian ada pun seni seperti seni musik, ada pun juga seperti seni rupa, dan lainnya. Soal yang keenam, peradaban Islam di Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Pada awalnya negara Spanyol ini merupakan negara yang sangat minim mengenai agama Islam. Adapun perkembangan Islam di Spanyol di bidang politik. Yang pertama, mereka mengubah sistem politik Spanyol yang awalnya sistem barat menjadi sistem pemerintahan Islam. Yang keenam, perkembangan peradaban Islam di Spanyol.
Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Pada awalnya, Spanyol ini merupakan negara yang sangat minim sekali mengenai Islam. Namun setelah Islam masuk, mereka mengubahnya semua dengan sistem Islam. Adapun perkembangan peradaban Spanyol di bidang politik, yaitu yang pertama, mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan Islam. Lalu, memperkenalkan kebudayaan Islam. Yang kedua, adapun perkembangan di bidang pemikiran. Banyak sekali pemikir-pemikir handal di negara tersebut. Sehingga, baik itu bidang ekonomi, bidang pendidikan, ataupun bidang arsitektur, memiliki perkembangan yang sangat pesat. Lalu yang ketiga, perkembangan di bidang ekonomi. Perkembangan di bidang ekonomi ini juga memiliki kemajuan, baik itu perdagangan, peternakan, pertambangan, pertanian, dan lain sebagainya. Sehingga dengan sangat cepat perekonomian ini maju begitu saja. Kemudian adapun perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Banyaknya pemikir-pemikir baru yang muncul sehingga menimbulkan perkembangan ilmu pengetahuan yang bagus, baik itu di bidang filsafat, bahasa, sains, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, perkembangan di bidang seni budaya, seperti seni musik, seni arsitektur dari bangunan-bangunan, baik itu tempat ibadah ataupun bangunan yang lainnya, dan juga dari seni rupa. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Semoga jawaban ini baik dan bermanfaat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.